Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat siang, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai sejarah kita gemam gerakan membaca Alkitab. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami menaikkan ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan, buat penyertaan Tuhan, buat perlindungan Tuhan, bahkan berkat-Mu yang menimpa dalam kehidupan kami. Kami ada, sebenarnya kami ada, ini semua karena anugerah Tuhan. Bapa, sebelum kami lebih lanjut lagi membaca kebenaran firman Tuhan, mohon pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Abang yang penuh dengan keterbatasan, biar kiranya Roh Kudus memimpin hamba-Mu dalam penyampaian firman Tuhan. Makasih Bapa-Ku yang baik, kami menyerahkan jalannya siaran gerakan membaca Alkitab ini ke dalam tangan Tuhan. Makasih Bapa, ini adalah doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah sampai dalam pembacaan kita dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-9. Cukup panjang sekali ayat ini, dari pasal 9 ayat pertama sampai ayat yang ke-57. Ya, mari kita akan sama-sama, saya akan membacakan perlahan-lahan, kemudian kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hakim-Hakim pasal 9 ayat pertama. Adapun Abimelek bin Yerubbaal pergi ke Sikem kepada saudara-saudara ibunya dan berkata kepada mereka dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya, tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikem, manakah yang lebih baik bagimu, 70 orang memerintah kamu, yaitu semua anak Yerubbaal, atau 1 orang. Dan ingat juga bahwa aku darah dagingmu. Lalu saudara-saudara ibunya mengatakan hal ihwalnya kepada seluruh warga kota Sikem, maka condonglah hati orang-orang itu untuk mengikuti Abimelek, sebab kata mereka, memang ia saudara kita. Sesudah itu mereka memberikan kepada 70 uang perak dari kuil Baal Beri. Lalu Abimelek memberi perak itu sebagai upah kepada petualangan dan orang-orang nekat supaya mengikuti dia. Ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra, lalu membunuh saudara-saudaranya, anak-anak Yerubbaal, 70 orang di atas satu batu. Tetapi Yotam anak bungsu Yerubbaal tidak hidup, karena ia menyembunyikan diri. Kemudian berkumpullah seluruh warga kota Sikem dan seluruh Bet-Melo. Mereka pergi menobatkan Abimelek menjadi raja dengan pohon tabatin di tubuh peringatan yang di Sikem. Setelah hal itu dikabarkan kepada Yotam, pergilah ia ke gunung Gerizim dan berdiri di atasnya, lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka, dengarkanlah aku, kamu warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kamu juga. Sekali peristiwa pohon-pohonan pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jangan raja atas kami. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakah aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia, dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, marilah, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, masakah aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, marilah, jadilah raja atas kami. Tetapi pohon anggur itu kepada mereka, masakah aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia, dan pergi melayang-layang di atas pohon-pohon? Lalu kata segala pohon itu kepada semak duri, marilah, jadilah raja atas kami. Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu, jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku. Tetapi jika tidak, biarlah api
keluar dari semua duri dan membakar habis pohon-pohon ara yang di gunung Libanon. Maka sekarang jika kamu berlaku setia dan tulus ikhlas dan membuat Abimelek menjadi raja, dan jika kamu berbuat yang baik pada Yerubbaal dan kepada keturunannya, dan jika kamu membalaskan kepadanya seimbang dengan jasanya, bukankah ayahmu telah berperang membela kamu dan menyampung nyawanya, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Median? Padahal kamu sekarang memberontak terhadap keturunan ayahku dan membunuh anak-anaknya 70 orang banyaknya di atas satu batu, serta membuat Abimelek anak seorang budaknya perempuan menjadi raja atas warga kota Sikem, karena ia saudaramu. Jadi jika kamu pada hari ini berlaku setia dan tulus ikhlas kepada Yerubbaal dan keturunannya, maka silakanlah kamu bersukacita atas Abimelek, dan silakanlah ia bersukacita atas kamu. Tetapi jika tidak demikian, maka biarlah api keluar daripada Abimelek dan memakan habis warga kota Sikem dan juga Bet Milo. Dan biarlah api keluar daripada warga kota Sikem pun, kota Sikem juga dari Bet Milo, dan memakan habis Abimelek. Kemudian larilah Yotam, ia melarikan diri ke Ber dan tinggal di sana karena takut kepada Abimelek saudaranya itu. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini dari kehidupan dari Abimelek. Kita melihat di sini, kalau kita melihat siapa Abimelek ini, Abimelek adalah baru di pasal yang ke-8 ayat yang ke-20, ayat yang ke-28 kita melihat di sini, ya. Kemudian orang Media itu tunduk kepada orang Israel dan tidak menegakkan kepalanya lagi. Maka amanah negeri itu keempat 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Lalu Yerubbaal bin Yoas berdinar dan diam di rumahnya sendiri. Gideon mempunyai 70 anak laki-laki, semuanya anak kandungnya, sebab ia beristri banyak. Juga pundiknya yang tinggal di Sikem melahirkan seorang anak laki-laki baginya, lalu dia memberikan nama Abimelek kepada anak itu. Ya, kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, siapa Abimelek itu? Abimelek adalah seorang anak daripada Gideon. Ya, mana kita melihat Gideon di sini diceritakan pasal yang ke-8, dia mempunyai anak 70 laki-laki, anak kandungnya, ya. Bahkan Abimelek sendiri mendapat dari istri undiknya, ya, yang diberi nama yaitu Abimelek. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat sebuah kepemimpinan yang sudah meninggal dan digantikan oleh Gideon, bahkan Abimelek ini mempunyai satu niat untuk seluruh masyarakat yang ada di Sikem atau yang ada di kota Sikem mau memberikan dirinya atau memilih Abimelek untuk menjadi raja atas mereka, ya. Dan kita melihat di dalam ayat yang dalam pembacaan kita tadi, Abimelek, ya, ayat yang pertama, adapun Abimelek bin Yerubbaal pergi ke Sikem kepada saudara-saudara ibunya dan berkata kepada mereka dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya, tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikem, manakah lebih baik bagimu 70 orang memerintah kamu, yaitu semua anak Yerubbaal atau satu orang? Dan ingat juga bahwa aku darah dagingmu, ya. Ketika Abimelek pergi ke rumah ibunya dan kepada semua saudara ibunya, Abimelek mulai punya satu pemikiran bahwa hanya Abimelek saja yang patut menjadi raja atas mereka, yang patut dihormati daripada daripada ke-70 anak-anak daripada Yerubbaal ini, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keinginan seseorang untuk menjadi seorang pemimpin itu sangat kuat, ya. Apalagi di sini kita melihat Abimelek adalah seorang yang memiliki kekuasaan, mempunyai hati yang ingin menguasai segala sesuatunya, ingin dihormati,
Bahkan dikatakan dia ingin hanya dia sendiri yang dipilih menjadi raja atas orang-orang yang ada di Sikem. Bahkan keluarga orang tuanya atau keluarga ibunya sangat mendukung. Ya, bahkan dikatakan mana lebih bagus 70 orang memerintah kamu daripada satu orang. Ya, karena ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ada satu kesombongan di dalam kehidupan Abimelek, ingin ingin dipuji, ingin mendapatkan satu kedudukan lebih daripada mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini. Ketika Abimelek berbicara kepada keluarga ibunya, yang manakah lebih bagus daripada 70 orang memerintah kamu, apa lebih satu orang yang memerintah kepadamu? Ya. Kita melihat di sini apa yang terjadi dalam pemikiran Abimelek. Abimelek mempunyai satu tindakan yang sangat-sangat tidak terpuji, ya, karena ingin menguasai, kedudukan yang lebih tinggi, bahkan mempunyai satu kesombongan di dalam kehidupannya yang tidak ingin dikalahkan oleh siapapun. Dia harus bisa menjadi raja atas orang-orang yang ada di kota Sikem. Ya, kita melihat pada saat itu Abimelek mempunyai satu niat atau mempunyai satu tujuan, dikatakan, ya, kalau ayat selanjutnya di sini dikatakan, lalu saudara-saudara ibunya mengatakan hal ilwannya kepada seluruh warga kota Sikem, maka condonglah hati orang-orang itu untuk mengikuti Abimelek, sebab kata mereka memang ia saudara kita. Sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dan kuil Baal berit. Lalu Abimelek memberi perak itu semua sebagai upah kepada petualang dan orang-orang mereka supaya mengikuti dia. Lalu ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra, lalu membunuh saudara-saudaranya anak-anak Yen Baal 70 orang di atas satu batu. Tetapi Yotam anak bungsu Yen Baal tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bukan zaman sekarang aja yang ingin menduduki atau mempunyai satu keinginan untuk lebih tinggi atau lebih dari segala-galanya. Kesombongan itu bukan pada zaman sekarang ini saja, tapi zaman raja-raja yang ada zaman 2000 tahun yang lalu, itu kesombongan ada di dalam hidup mereka. Ya, ingin lebih lagi, ingin dipuji, ingin mendapatkan kedudukan yang lebih lagi. Ya, ini yang dilakukan oleh Abimelek. Dia tidak memandang apa itu saudara, apa itu kerabat, dia tidak memandang itu. Yang penting dia bisa duduk sebagai atas raja dan orang-orang yang ada di kota Sikem bisa menghormati dia, bisa patuh dengan perkataan Abimelek yang ada. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di sini. Ya, ketika Abimelek kembali ke rumah orang tuanya, yaitu di Ofra, ya, apa yang terjadi? Abimelek membunuh 70 orang saudara yang ada. Yang satu tertinggal yaitu Yotam. Ini yang masih tertinggal karena dia sembunyi dari pengakuan daripada Abimelek yang ada. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memakai kehidupan Yotam untuk mengingatkan orang-orang yang ada di kota Sikem. Ya, tidak kamu memperhatikan bagaimana kehidupan orang tua yang bisa membela, yang bisa memberikan nyawanya untuk mereka. Tapi mereka tidak memperdulikan. Mereka hanya terpengaruh, sudah dicuci pikirannya oleh Abimelek yang ada. Sehingga semua rakyat yang ada itu boleh mendukung kehidupan Abimelek yang ada. Sekalipun itu Abimelek melakukan kejahatan, tapi mereka mendukung tindakan daripada Abimelek yang ada. Di sini kita melihat hati ingin memiliki kekuasaan itu sungguh besar di dalam kehidupan Abimelek, sehingga dia tidak memusingkan apa yang harus dia tugas, apa yang harus dia
habiskan. Dia tidak peduli itu saudara, dia tidak peduli itu orang tua, dia tidak peduli itu para imam-imam atau para nabi-nabi yang ada. Ya, yang ada di dalam pikiran Abimelek adalah dia ingin dihormati, dia ingin menjadi raja atas orang-orang yang ada di kota Sikem. Ya, kami bisa membaca di sini dikatakan bahwa yang di dalam ayat yang selanjutnya di sini, dalam ayat yang ke-22, setelah 3 tahun namanya Abimelek memerintah atas orang Israel, maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem, sehingga warga kota Sikem itu menjadi tidak setia kepada Abimelek, supaya kekerasan terhadap ke-70 anak Yerubbaal dibalaskan dan dalam mereka ditimpakan kepada Abimelek, saudara mereka yang telah membunuh mereka, dan kepada warga kota Sikem yang membantu dia membunuh saudara-saudaranya. Sebab warga kota Sikem itu menempatkan orang untuk menghadang dia di puncak gunung dan merampas setiap orang yang melewati mereka melalui jalan itu. Hal itu dikabarkan kepada Abimelek. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama 3 tahun dia memimpin orang Israel. Ya, apa yang terjadi? Tuhan sangat adil. Tuhan tidak tinggal diam, tapi Tuhan tahu perlakuan daripada Abimelek dan orang-orang yang mengikuti. Ya, Tuhan tahu ketika Abimelek membunuh saudaranya, yaitu 70 orang, ya, anak-anak daripada Yerubbaal. Ya, Tuhan tahu, Tuhan mengerti dan Tuhan memaafkan. Tetapi kita melihat selama 3 tahun dia memerintah atas orang Israel, ya, maka di dalam ayat 23 dikatakan, maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan orang warga kota Sikem, sehingga warga kota Sikem itu menjadi tidak setia kepada Abimelek. Ya, tapi kita melihat membangkitkan semangat jahat di situ dikatakan mengutus roh jahat. Ya, mengutus roh jahat. Allah menggunakan roh jahat itu menghukum Abimelek dan orang-orang yang mengikutinya. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, dalam mereka itu menjerit di hadapan Tuhan. Ya, karena kebegisan daripada Abimelek ini, sehingga dia bisa menumpas 70 orang anak-anak Yerubbaal. Kenapa? Karena dia ingin dihormati, karena dia ingin menjadi raja, karena dia ingin lebih dari orang-orang di sekitarnya. Ya, ini yang terjadi. Jadi apapun yang tidak seharusnya dilakukan, itu yang dilakukan oleh Abimelek, sehingga Abimelek benar-benar sudah dikuasai oleh kuasa-kuasa jahat di dalam pikirannya. Selama 3 tahun dia memerintah atas orang Israel, Tuhan mengutus roh jahat yang memberikan pelajaran kepada Abimelek dan orang-orang di sekitarnya. Ya, orang-orang yang mengikuti dia. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ya, orang-orang di warga kota Sikem yang ada, mereka tidak lagi setia kepada Abimelek. Dia tidak lagi tunduk kepada Abimelek. Ya, di sana dikatakan bahwa roh jahat itu Tuhan utus di antara Abimelek dan warga kota Sikem, sehingga mereka lagi tidak setia kepada Abimelek. Ya, supaya kekerasan terjadi terhadap 70 anak di Yerubbaal itu dibalaskan, dan dalam mereka ditimpakan kepada Abimelek saudara mereka yang terbunuh. Ya, mereka dengan warga kota Sikem yang membantu dia. Di sini kita melihat Bapak Ibu, tidak zamannya
2000 tahun yang lalu saja ini hal terjadi. Tapi masa-masa sekarang ini pun kita melihat dunia bukan semakin hari semakin baik, justru dunia semakin hari semakin jahat. Orang bisa melakukan hal apapun. Ya, apa yang tidak dihalalkan itu dihalalkan. Ya, apa yang tidak boleh dilakukan itu bisa dilakukan. Kenapa? Karena ada satu keinginan, ada satu ingin kekuasaan. Maka sekalipun itu tidak dibolehkan, tapi itu harus dilakukan. Ya. Kenapa? Karena orang ingin mempunyai satu kekuasaan, kedudukan, ya, ingin dihormati, ingin dipuji. Orang akan menjadi sombong dan lain sebagainya. Dunia ini semakin hari bukan semakin membaik, bisa membuat kita manusia bisa terjerumus di dalam hal dunia yang ada. Ya, seperti halnya Abimelek. Abimelek tidak menginginkan saudara-saudara yang 70 orang ini supaya bisa memerintah sebagai raja dalam kepemimpinan selanjutnya. Dia tidak ingin. Itu seperti dia datang kepada keluarga ibunya. Ya, mana lebih baik kalau dipimpin 70 orang daripada satu orang. Ya. Jadi aku ingin perkataan Abimelek ini bisa mempengaruhi perkataan atau mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Apa yang terjadi? Orang-orang di sekitarnya, keluarga ibunya, bahkan ibunya sendiri mendukung apa yang menjadi tindakan-tindakan daripada Abimelek yang ada. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai raja, kejahatan demi kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek ini, bahkan dia menerpas atau membinasakan banyak orang. Ya, inilah kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek, sehingga Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan menurunkan atau mengizinkan atau mengutus roh jahat di tengah-tengah mereka. Karena dalam ayat selanjutnya dikatakan, ya, di dalam ayat selanjutnya, ketika Abimelek mulai mendengar bahwa ada orang-orang atau Yotam menyampaikan segala sesuatu, ya, Yotam mulai memberikan masukan kepada warga yang ada di kota Sikem. Ya, Yotam memberikan satu perumpamaan, bahkan pohon anggur, pohon zaitun, bahkan semak duri pun dijadikan satu perumpamaan. Semak duri berkata, jika Allah tulus ikhlas yang kepadaku, maka aku akan melakukan atau menjadi raja. Tapi ini kita lihat di sini, ya, ini adalah satu peringatan yang disampaikan Yotam kepada orang-orang yang ada di kota Sikem. Tapi mereka tidak memperdulikan perkataan Yotam. Ya, justru dia memberitahukan bahwa Yotam sudah mempengaruhi, sudah berkata demikian. Maka dikatakan mengatakan kepada Abimelek supaya Abimelek mempunyai ada satu persiapan untuk maju menimpas orang-orang yang tidak mendukungnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini, ya, apa yang terjadi ketika kejahatan demi kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek bersama orang-orang yang mengikutinya. Ya. Tuhan tidak tinggal diam. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan turun campur tangan. Bagaimana darah 70 anak Yerubbaal tertumpah di tangan Abimelek. Dan apa yang terjadi? Ya, dalam ayat 41 di 46 dikatakan, mendengar itu masuklah seluruh warga kota menara Sikem ke dalam liang di bawah kuil El-Berit. Dikabarkan kepada Abimelek bahwa seluruh warga kota menara Sikem telah berhimpun di sana. Lalu Abimelek dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia naik ke gunung Salmon.
Abimelek mengambil kapak lalu memotong dahan-dahan kayu, mengangkatnya dan meletakkannya di atas bahunya sambil berkata kepada rakyatnya sama-sama dengan dia, "Turutilah dengan segala perbuatanku yang kamu lihat ini." Kemudian rakyat itu juga masing-masing memotong dahan-dahan lalu mengikuti Abimelek, meletakkan dahan-dahan di atas liang dan membakar liang itu di atas kepala orang-orang itu. Demikianlah semua penduduk kota Menara Sikom juga mati, kira-kira 1.000 orang laki-laki dan perempuan. Selanjutnya Abimelek pergi ke Tebes. Ia mengepung Tebes lalu merebutnya. Tetapi ada sebuah menara yang kuat di tengah-tengah kota itu, dan semua laki-laki dan perempuan seluruh warga kota itu melarikan diri ke situ. Mereka menutup pintu di belakang dan naik ke atas soto menara itu. Lalu sampailah Abimelek ke menara itu menyerangnya dan dapat menerobos sampai ke pintu menara itu untuk membakarnya. Tetapi seorang perempuan melimpahkan sebuah batu kilangan kepada kepala Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Dengan segera dipanggil Pujang pembawa senjatanya dan berkata kepadanya, "Bunuhlah pedangmu dan bunuhlah aku, supaya jangan orang berkata tentang aku seorang perempuan membunuh dia." Lalu bujangnya itu menikam dia sehingga mati. Setelah dilihat oleh orang Israel bahwa Abimelek telah mati, pergilah mereka masing-masing ke tempat kediamannya. Demikianlah Allah membalas dendam yang dilakukan oleh Abimelek kepada ayahnya, yaitu pembunuhan atas 70 saudaranya. Juga segala kejahatan orang-orang Sikem ditimpakan kembali oleh Allah kepada kepala mereka sendiri. Demikianlah kutuk Yotam bin Yerubbaal mengenai mereka. Ya. Apa yang dikatakan oleh Yotam itu benar-benar terjadi dan didengar oleh Allah. Ya, Tuhan membalaskan apa yang sudah dilakukan Abimelek bersama orang-orang yang ada bersama dia. Kita melihat di sini ketika Abimelek mendengar, bahkan dia membakar orang-orang yang ada di liang itu. 1.000 orang laki-laki dan perempuan itu mati, ya, karena perbuatan Abimelek. Dan mendengar lagi bahwa ada orang yang lebih kuat, ada orang pergi ke menara itu lebih kuat, ya, dari tengah-tengah kota ini. Mulai Abimelek mempunyai satu pikiran untuk menumpaskan mereka. Tetapi apa yang terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, bahwa pembalasan itu datangnya dari Tuhan sendiri. Pembalasan pembalasan ini tidak dilakukan oleh Yotam, tapi pembalasan ini hanya Tuhan sendiri yang melakukan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Yerubbaal tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Tapi apa yang terjadi? Tuhanlah yang membela mereka. Tuhanlah yang membalas kehidupan mereka. Dan ketika mereka berada di sana, apa yang terjadi? Seorang perempuan yang bisa membunuh Abimelek yang ada. Sesuai dengan firman Tuhan katakan, itu sebabnya Tuhan selalu ingatkan kembali kepada kita bahwa apapun yang orang lain lakukan, kita hanya bisa tidak bisa membalas kejahatan dengan kejahatan, karena firman Allah mengajarkan itu. Ya, karena pembalasan kita tidak punya hak dari pembalasan itu, tapi Tuhanlah yang mempunyai hak atas pembalasan itu. Sebagaimana Tuhan membela, Tuhan adil untuk Yerubbaal bersama Yotam yang ada. Ya, di sini kita melihat bahwa pembelaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Begitu jahat Abimelek lakukan semua di mata Tuhan dan di mata orang-orang Israel. Dia ingin dipuji, dia ingin lebih dihormati, dia ingin menjadi raja yang semua rakyat harus mendengarkan. Dia menjadi sombong dan lupa akan keberadaan hidupnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan membalaskan semuanya kepada Abimelek
dan Abimelek mati di tangan seorang perempuan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tarik dari pelajaran ini, ya, apapun itu keadaan kita, jangan membuat hidup kita semakin tinggi hati, ingin dihormati, ingin dipuji, tapi mari bawa hati kita untuk terus memiliki sifat-sifat Kristus itu ada dalam hidup kita. Miliki kerendahan hati dalam hidup kita. Ya, biarlah apa yang menjadi pelajaran di siang hari ini lewat Hakim-Hakim pasal 9 ini menjadi pembelajaran dalam hidup kita. Biarlah kita mau dalam hidup kita hanya nama Tuhan saja dimuliakan. Ya, jangan mencari kehormatan, jangan mencari kepujian dari manusia. Satu saat akan jatuh. Tapi mari kita mau mencari kepujian bagi Tuhan saja. Kita mau ingin nama Tuhan dimuliakan dan dipuji lewat hidup kita. Kita karena dipuji manusia bisa jatuh. Ya, tapi kalau awan memuji kehidupan kita, ya, itu sungguh luar biasa. Ada satu kepujian bagi Tuhan sendiri. Mari kita kerendahan hati dalam hidup kita. Kalau kita berhasil, kalau kita bisa memiliki segala sesuatu, jangan sombong, miliki kerendahan hati. Semua itu hanya dari Tuhan. Ya, jangan seperti Abimelek. Abimelek ingin menjadi orang yang nomor satu di kotanya, di kota Sikem. Abimelek ingin menjadi raja atas mereka. Abimelek ingin seluruh rakyat yang ada di kota Sikem mendengarkan perkataan mereka. Tetapi perbuatan Abimelek itu tidak layak di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya supaya Abimelek bisa orang mendengar perkataannya dan dia ingin menjadi raja atas orang-orang Israel? Abimelek menumpas semuanya. Abimelek mempunyai satu kejahatan di dalam Tuhan. Ya, Allah tidak inginkan itu terjadi dalam hidup kita. Allah ingin tahu supaya kita tetap memiliki kerendahan hati. Ya, kerendahan hati. Biar lewat hidup kita hanya nama Tuhan saja dimuliakan dan ditinggikan. Mari kita mau terus belajar kebenaran firman Tuhan supaya kita semakin hari semakin dikuatkan dalam perjalanan kehidupan kita dalam dunia ini. Banyak hal yang kita hadapi dalam dunia ini. Tapi kalau kita terus hidup di dalam Tuhan, kalau kita terus membaca kebenaran firman Tuhan ini yang mengajarkan selalu dalam hidup kita, agar kita kuat, agar kita terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan, mari kita menundukkan kepala kita. Kami boleh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami boleh diingatkan lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh menyadari kami selama berada dalam dunia ini, banyak hal yang kami jumpai, banyak hal yang kami ketahui Tuhan, banyak hal yang membuat hidup kami tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Namun kami boleh bersyukur kalau firman Tuhan sampai saat ini masih memperdengarkan kembali kepada kami, masih mengingatkan kembali kepada kami, karena kami tahu Tuhan sangat menyayangi kami, karena kami tahu bahwa Tuhan tidak ingin kami jatuh di dalam kejahatan-kejahatan yang ada. Itu sebabnya Tuhan pegang kami, tolong kami, mampukan kami supaya kami terus berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang kami renungkan ini benar-benar menguatkan kehidupan kami, memimpin kehidupan kami, menuntun kehidupan kami, supaya kami boleh tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Yesus. Ampuni hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan ini, biarlah kebenaran firman Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan, bahkan siapapun yang mendengarnya. Makasih Tuhan, berkati jemaat Tuhan yang mau mengambil bagian dalam siaran itu akan membaca Alkitab ini. Apapun yang mereka hadapi, kuatkan mereka, teguhkan mereka, berkatilah kehidupan mereka masing-masing. Maka siapapun orang yang mendengar saat ini dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan juga memberkati hidup mereka.
Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat siang. Tuhan memberkati kita semua.